HP ku pelek kasih connect. Ya, Pak, apa di luas Pak, tak connect. Jadi? Sabar ya. Oh ya, pulang ke rumah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hari pertama Ramadan 1441 Hijriah. Kita masih sempat dipertemukan dengan media platform online Zoom. Seperti yang disampaikan mungkin di grup, mata kuliah kita kali ini adalah mata kuliah seminar masalah kebijakan publik. Baik, saya coba tampilkan slide-nya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, meskipun di tengah pandemi ini kita tetap masih bisa dipertemukan untuk silaturahmi bersama di mata kuliah ini. Nah, biar nggak terlalu lama teman-teman, karena saya yakin teman-teman punya kuota terbatas, jadi saya mungkin tidak terlalu lama. Kenapa betul? Betul, Pak. Baik, mata kuliah kita langsung saja ya, teman-teman. Mata kuliahnya seminar masalah kebijakan publik. Nah, mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah di semester sebelumnya tentang kebijakan publik. Nah, saya langsung saja, saya mencoba memberikan pandangan ke teman-teman tentang masalah kebijakan publik itu sendiri. Masalah kebijakan publik dari sudut pandang tahapan, yaitu tahapan dari William Dunn 1990. Jadi dalam penentuan kebijakan publik itu kan ada tahapan-tahapannya, teman-teman. Tahapan-tahapannya. Jadi tahapan-tahapannya terbagi dari 4 oleh William Dunn. Terbagi 4 itu diantaranya yang pertama adalah penyusunan agenda, yang kedua adalah formulasi kebijakan, yang ketiga adalah adopsi atau legitimasi kebijakan, dan yang keempat adalah penilaian evaluasi kebijakan. Nah, ini belum ada kejadian. Oke. Saya matikan dulu beberapa ya, teman-teman. Aduh. Oke. Saya tampilkan lagi. Nah, dari sudut pandang William Dunn. Nah, yang pertama adalah tahapan kebijakan publik. Jadi ada masalah dalam tahapan kebijakan publik ini terhadap penyusunan agenda. Jadi maksudnya ini yang saya mau kaji adalah bagaimana kebijakan publik itu diambil berdasarkan tahapan-tahapannya. Jadi kan tahapannya ini ada 4. Nah, kita melihat apa-apa sebenarnya masalahnya yang muncul dari setiap tahapan. Jadi di penyusunan agenda misalnya, apa yang sering terjadi, masalah apa yang sering terjadi pada saat penyusunan agenda dalam penentuan kebijakan publik.
Mungkin bayangannya lebih ke sana ya teman-teman. Jadi kalau penyusunan agenda itu kan menurut dan itu lebih ke isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian. Jadi seperti yang kita pernah pelajari sebelumnya tentang penyusunan agenda ini, kita kan harus tahu dulu masalah-masalahnya seperti apa. Masalah-masalah dari kebijakan publik yang diambil, terus kita input datanya, terus disusunlah agenda. Untuk apa? Untuk membuat kebijakan publik itu. Nah, itu mungkin yang pertama, terus yang kedua adalah formulasi dari kebijakan, yang ketiga adalah adopsi atau legitimasi kebijakan, dan yang keempat adalah penilaian atau evaluasi kebijakan. Saya kira saya mungkin tidak terlalu panjang untuk menyampaikan. Kenapa? Karena situasinya saya juga tidak boleh memaksa teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini terlalu lama. Saya tahu ini masa pandemi, masa di mana kita banyak kesulitan, termasuk kesulitan untuk membeli paket data, betul tidak ya? Jadi saya tidak ingin berpanjang-panjang, kita ikuti saja melalui tugas. Tugasnya itu teman-teman silahkan membuat penjelasan dari keempat yang saya maksud ini. Penjelasannya tentang masalah kebijakan publik. Jadi apa masalah kebijakan publik itu dari sudut pandang tahapan. Nah, sudut pandang tahapan itu penyusunan agenda, yang kedua adalah formulasi kebijakan, dan selanjutnya apa yang sering masalah terjadi begitu dari tahapan-tahapan yang dimaksud. Oke, itu saja mungkin teman-teman, yang minimal kita bisa bersilaturahmi, atau silakan dibuka mic-nya kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Terlalu cepat. Cek. Penyusunan agenda, adopsi atau evaluasi, formulasi kebijakan. Satu lagi Pak, apa? Silakan dicatat. Saya akan share juga, nggak usah dicatat kali ya. Oh, baik. Oke. Yang terakhir penilaian evaluasi kebijakan. Materinya saya share. Cek down. Oke. Saya Pak. Ada pertanyaan? Saya Pak Wahyul. Ya, silakan, Dek. Ayo. Bagaimana Pak nanti setelah dijawab, apakah kami kirim melalui email jawabannya atau bagaimana Pak? Seperti biasa ya, di email saja ya. Siap Pak. Jam berapa biasa kirim emailnya? Masing-masing kelas? Hari apa? Kelas D hari apa? Kelas C hari apa? Hari apa dulunya? Yang semester lalu? Saya hari Rabu, Pak. Siapa? Kelas berapa? Tetapi aturan awal, Pak. Kenapa? Kalau B hari Rabu. Tetapi pada aturan awal. Ya, oke. Hari Rabu, Inci. Hari apa, Kunci? Kemarin hari Rabu, Pak. Jam 2. Hari Rabu. Kelas apa itu? Kelas apa, Kok, Dek? D, Pak. D. B. Yang satu? Kelas C hari apa? Hari Kamis jam ya? 1. Hari Kamis jam 1 Pak. Oke. Aman ya? Siap. Aman, insya Allah. Ya, nggak usah terlalu lama. Kasihan kuotanya kalian. Tulis tangan, Pak. Atau Apa? tulis tangan. Apa? Tulis tangan atau langsung kirim file? Pilih yang mana? Kalau tidak ditulis tangan itu di copy paste pasti dia Tulis tangan. bisa rubah form. Lebih pas. Benar, Pak. Tulis tangan juga bisa. Tulis Bisa. tangan, Pak.
Sisa rubah anunya, sisa rubah fontnya. Kasih besar-besar tulisannya biar tidak terlalu sama. Gitu ya? Boleh, Pak. Boleh. Ya udahlah, tulis tangan saja, enggak usah terlalu panjang. Yang penting Iya Pak, teman-teman terserah tulis tangan saja. tulis tangan saja, nanti bisa difoto baru diserahkan ke email. Tulis Dijamnya. tangan. Toh? Siapa? Sepakat. Oke. Aman ya. Dulu merugi. Terlalu Aman, panjang, aman. jangan terlalu panjang. Yang penting teman-teman mengerti lah. Nah, ke depannya, Iya Pak, iya Pak, siap Pak, siap. nah, ke depannya kita akan mencoba memasuki masalah kebijakan publik itu dari sisi yang baru. Jadi sekarang ini kan masa pandemi, masa corona. Otomatis pemerintah daerah melakukan beberapa kebijakan-kebijakan publik. Nah, kebijakan publik itu tidak biasanya diambil. Contoh misalnya rapat-rapat sering dilakukan dengan menggunakan media Zoom seperti ini. Kemarin ada rapat paripurna juga menggunakan, ya nak, Abi nggak lihat nak. Iya ya, kena ada jam dia di rumah. Nah, jadi saya ulang kembali, maaf tadi. Apa lagi tadi? Sering melakukan media video conference dengan menggunakan Zoom. Ongki Kemarin mana ada rapat Ongki? paripurna. Ada rapat paripurna melalui Zoom. Selanjutnya ada juga kemarin hari Kamis itu ada pelantikan PLT Sekda dan juga pejabat arsiparis. Nah, itu kan apalagi namanya? Itu kan bagian yang baru dari masalah dari kebijakan publik baru. Bagaimana tetap mengambil satu kebijakan publik padahal kondisi sekarang ini tidak memungkinkan. Oke, mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Selamat menempuh Ramadan ini. Belajar di rumah aja, sholat di rumah aja, teman-teman beribadah di rumah aja. Untuk sepemahaman saya, saat ini saya meminta keluarga saya untuk tidak ke masjid, teman-teman. Kenapa? Saya menganggap pahalanya lebih banyak dibanding kami pergi ke masjid. Kenapa? Yang pertama, berjamaahnya tetap kami dapat karena saya yang jamaah. Yang kedua, saya melatih diri untuk menjadi imam. Yang ketiga, kalau misalnya kita berangkat ke masjid, berarti kita akan berkerumun. Nah, sekarang alat tes yang ada di kabupaten kita ini kan belum terlalu detail untuk bisa mengidentifikasi orang sehat yang terdampak dari corona. Jadi kita tidak minta-minta, siapa tahu ada OTG, orang tanpa gejala itu masuk ke masjid, dan pada saat kita sholat bersampingan begitu kita terpapar. Atau anggaplah di masjid itu ada bukan dari orang-orang yang ada di sekitar rumah kita, tiba-tiba ada pendatang, tamunya itu juga ikut sholat di masjid. Nah, otomatis memungkinkan untuk dia terpapar. Anggaplah saya terpapar gara-gara saya ke masjid. Atau anak saya, atau kemenakan saya yang umur 6 tahun berangkat ke masjid. Di sana di masjid itu mereka bersentuhan, tiba-tiba anak yang umur 6 tahun itu kembali ke rumah dan membawa virus itu masuk ke rumah. Otomatis kami seisi rumah, misalnya ada 8 orang, juga terpapar. Nah, kalau kita lagi keluar lagi, misalnya, itu bisa menambah. Jadi menurut saya, kita sesuaikan saja dengan anjuran oleh pemerintah kita, karena insya Allah tidak akan mengurangi nilai. Tidak akan mengurangi nilai dari ibadah kita, yang saya paham. Bisa jadi kita membantu pemerintah, yang kedua,
bisa saja kita juga membantu orang-orang yang ada di sekitar, orang-orang yang ada di sekitar kita, membantu keluarga kita paling utama untuk terhindar dari virus COVID-19 ini. Itu mungkin pesan saya, teman-teman. Kita lalui, tetap semangat. Insya Allah ini akan berakhir. Kita akan tetap bisa sholat di masjid lagi kalau kita patuh untuk himbauan pemerintah. Sudah dengar baca-baca yang baik untuk bisa aman dari corona? Sudah ada yang tahu? Pak. Apa? Apa? Baca-baca apa yang bagus? Iya, nah. Baca-baca apa yang bagus untuk terhindar dari corona? Baca surat edaran. Ya, betul. Surat edaran pemerintah. Betul. Jadi untuk terhindar dari corona, silahkan baca surat edaran dari pemerintah. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat beribadah, selamat mengerjakan tugas, dan rumah saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.